Banyak orang bilang hidup itu kayak roda, kadang di atas tapi kadang juga di bawah. Nah, kalau kamu lagi di bawah-bawahnya, kamu bakal pantang nyerah nggak buat berjuang ke atas lagi? Kalau artis terkenal satu ini dulunya hebat, dulunya terkenal, dulu dipuja karena berhasil memerankan karakter superhero di film besar. Tapi sekarang semua orang lupa, dia tergantikan dengan artis baru. Semua orang udah nggak nungguin karyanya lagi. Dan dia kejebak di masa lalu, kejebak di posisi bawah sebuah roda. Inilah kisah tentang seorang aktor yang berperang bukan dengan orang lain, tapi dengan egonya sendiri dalam film Birdman. Om-om tuwir satu ini namanya Regan, diperanin sama Michael Keaton. Tapi kita panggil aja Om Regan. Dia nih aktor film senior yang sayangnya udah nggak dapat banyak film kayak dulu pas masih agak muda. Sekarang dia udah jarang diajak buat berperan di suatu film. Karirnya udah anjlok. Gara-gara udah nggak laku di film, jadinya sekarang Om Regan nyoba beralih ke dunia teater yang kastanya di bawah film. Dia coba nulis dan sutradarain sebuah pertunjukan teater dan bakal main juga di dalamnya. Pas lagi kasih arahan buat pemain teaternya, tiba-tiba ada kejadian tak terduga. Salah satu pemain bernama Ralph ngalamin kecelakaan kerja dan itu lumayan parah karena pertunjukan teater udah nggak lama lagi, jadinya terpaksa Ralph harus diganti. Pak produser sekaligus bestinya Om Regan sampai panik tuh. Dia namanya Jack, diperanin sama Zach Galifianakis. Tapi kita panggil aja Om Jack. Om Regan langsung minta Om Jack buat cari pemain pengganti. Just find me someone. Ralph will sue us. He'll sue us and he has a case. Om Regan kayak acuh tak acuh sama proyek teaternya. Pikiran dia berkecamuk. Besoknya Om Regan udah kedatangan pemain pengganti. Dia namanya Mike, aktor yang cukup terkenal di film maupun teater. Abis itu nggak pakai lama, Om Regan langsung latihan dialog tipis-tipis sama Mike. Tapi pas baru ketemu dan latihan dikit itu, Mike kelihatan lebih dominan dibanding Om Regan. Kayak Om Regan jadi ngerasa kemakan gitu energinya. Di tengah-tengah latihan itu, tiba-tiba datang anaknya Om Regan. Cewek cuek itu satu-satunya anaknya Om Regan. Dia namanya Sam, diperanin sama Emma Stone. Tapi kita panggil aja Mbak Sam. Mike seneng banget tuh bisa kenalan sama gadis cantik anaknya Om Regan. Gak pakai lama, setelah deal sama Mike, Om Regan dan pemain lain langsung gelar pra-pertunjukan besoknya. Pra-pertunjukan khusus orang-orang teater dan yang diundang aja. Jadi belum pertunjukan publiknya. Pas lagi nampilin aktingnya yang memukau, tiba-tiba Mike ngamuk di atas panggung. Dia marah minuman di gelasnya itu cuma air putih, bukan minuman yang sesuai sama naskah. Jadi dia cekcok tuh sama Om Regan di atas panggung, sampai akhirnya bikin rusuh. Om Regan langsung minta tirai panggung ditutup dan dia pergi ke ruangannya. Om Regan gak nyangka dan kecewa, ternyata Mike orangnya kagak jelas. Pas balik ke ruangannya, Om Regan ketemu sama mantan istri. Si mantan istri sebenarnya pengen tanya-tanya soal hubungan Mbak Sam sama Om Regan. Tapi Om Regan malah kayak gak peduli. Dia malah pengen minta gadein rumah lama sama mantan istrinya itu karena lagi butuh duit. Do you have any idea how crazy that sounds? What do you want me to say? My house lasted longer than the money. Gara-gara itu jadinya si mantan istri pergi dan gak mood sama Om Regan. Gak lama setelah itu, Om Regan langsung nemuin Mbak Sam di ruangannya. Om Regan bilang terima kasih sama Mbak Sam karena udah mau bantu-bantu dia selama ini. Tapi Om Regan curiga Mbak Sam masih ngelakuin kebiasaan buruk lamanya, yaitu ngonsumsi narkobeng. Dan bener aja ternyata Mbak Sam masih nyimpen barang narkobeng itu. Om Regan langsung murka tuh. Om Regan udah sering wanti-wanti Mbak Sam buat gak macem-macem. Karena bagi Om Regan yang terpenting sekarang adalah menjaga citranya dan orang-orang terdekatnya juga. Biar dia gak kena ampas buruknya. God, this is my career. This is my chance to finally do some work that actually means something. It means something to who? Mbak Sam malah balas omongan Om Regan dan bilang ayahnya itu egois, cuma mentingin citranya aja tapi nggak mikir kebahagiaan Mbak Sam atau ngebimbing gimana caranya supaya bisa sembuh. Jadinya hubungan mereka malah nggak baik lagi deh tuh. Besoknya Om Regan udah menggelar pertunjukan teater hari pertamanya di panggung Broadway. Dia beradu akting sama Mike dan pemain lainnya. Pertunjukan teater hari pertama itu berhasil diapresiasi dan dapat tepuk tangan dari banyak penonton.
Besoknya pemberitaan tentang teater Om Regan dan para pemain udah ada di koran. Dan di situ Om Regan ngerasa jengkel. Mike bilang bekerja sama Om Regan itu rasanya biasa aja. Dan omongan itu diberitain di media. Udah gitu, belum lagi sekarang Om Regan dibilang sedang mengadu nasib terpuruknya di dunia teater. There is no rest of it. Abis itu Om Regan langsung ngomel-ngomel ke manajernya dan ngerasa nggak terima sama Mike yang nyebut dirinya biasa-biasa aja. Karena emosi, Om Regan langsung labrak Mike dan cekcok tuh. Om Regan gak terima banget, Mike malah bilang Om Regan biasa aja. Padahal kan Om Regan udah baik hati mau rekrut Mike jadi pemain di teaternya. Gak cuma itu, Om Regan juga jadi emosi sendiri di ruangannya. Dia jadi ngerasa dirinya nggak berharga. Dia juga kangen sama masa-masanya terkenal dan laku di perfilman dan memainkan karakter superhero populer. Dia murka karirnya jadi jatuh kayak sekarang. Untungnya masih ada Om Jack, si produser sekaligus bestie yang selalu bisa jadi teman dan tenangin hati Om Regan. Besoknya pertunjukan teater hari kedua udah digelar. Seperti biasa, kalau soal acting di panggung nggak ada pemain yang mesti diraguin lagi. Semuanya bagus-bagus, termasuk Om Regan. Di sela-sela jeda adegan yang nggak ada dirinya, Om Regan sebat dulu tuh di luar pintu belakang panggung. Sambil nunggu adegan dia selanjutnya nanti. Tapi tiba-tiba pintu belakang panggung itu ketutup dan itu nggak bisa dibuka dari luar. Om Regan langsung panik. Dia coba-coba panggil orang di dalam tapi nggak ada yang dengar karena pada sibuk masing-masing. Mana bajunya juga nyangkut dan susah buat ditarik-tarik. Jadi mau nggak mau akhirnya Om Regan terpaksa jalan ke pintu depan Broadway dengan kondisi cuma koloran doang. Ya mau gimana lagi, adegan dia juga sebentar lagi bakal dimulai. Pas jalan ke pintu depan itu, Om Regan dikerumunin banyak orang yang kenal sama dia. Banyak juga yang videoin. Emang situasinya lagi rame juga sih. Sampai akhirnya Om Regan bisa masuk ke panggung teater lewat pintu depan. Walaupun kondisinya cuma koloran doang. Pas juga saat itu lagi adegan dia. Jadinya dia langsung acting deh tuh. Setelah pertunjukan selesai, Om Regan langsung curhat ke anaknya alias Mbak Sam. Om Regan bilang kalau dia bukan ayah yang baik, dia ngerasa bangkrut, karirnya anjlok, hidupnya kacau balau. Tapi Mbak Sam bilang dia nggak pernah berpikir kayak begitu. Dan dia malah kasih unjuk satu hal, video Om Regan jalan-jalan cuma koloran doang yang barusan itu trending dan viral di media sosial. Mbak Sam bilang itu hal yang bagus karena bisa ngangkat namanya lagi. Besoknya Om Regan gak kuat nahan stres di kepalanya. Dia cuma mau jalan-jalan malam aja, ngalor ngidul gak tahu mau kemana, gak ada tujuan. Hatinya Om Regan gak menentu. Om Regan juga dalam kondisi lagi minum-minum, jadi mungkin dia gak bisa berpikir jernih. Sampai akhirnya tanpa sadar Om Regan pagi-pagi udah kebangun di jalanan. Ternyata semalam dia ketiduran di pinggir jalan kayak gelandangan. Pas bangun dia langsung jalan balik ke apartemennya. Hari itu pertunjukan teater hari ketiga udah digelar. Om Regan kali ini bener-bener dalam banget aktingnya. Beda dibanding sama 2 hari sebelumnya. Dan di adegan terakhir itu emang ada adegan dar-der-dor. Saking mau menghayatinya, Om Regan sampai pakai senjetong beneran. Senjetong asli. Sampai-sampai Om Regan tanpa sadar ngedor hidungnya sendiri di depan penonton. Penonton sampai pada shock tuh. Tapi dia kira itu settingan kan? Makanya para penonton langsung pada tepuk tangan dan kasih apresiasi hebat. Besoknya Om Jack kasih kabar bahagia. Om Regan jadi terkenal lagi dan banyak dibicarain sama media dan netizen. Citra Om Regan jadi bagus lagi karena aktingnya yang luar biasa. Super realism. Blood was spilled both literally and metaphorically by artist and audience alike. Real blood. Om Jack sih seneng-seneng aja akhirnya Om Regan dapat review bagus lagi. Tapi si mantan istri khawatir karena Om Regan ngedor hidungnya sendiri. Di masa-masa penyembuhan di rumah sakit, Mbak Sam datang jenguk ayahnya itu. Dia sebenarnya peduli banget sama Om Regan. Mbak Sam bilang dia bikinin ayahnya akun media sosial. Dan si ayah udah dapat 80 ribuan followers cuma dalam sehari doang. Sekarang Om Regan bener-bener namanya jadi naik lagi. Dan sejak saat itu, Om Regan sama Mbak Sam jadi lebih sayang dan lebih ngehargain satu sama lain.
Om Regan bukan lemah, dia bukan gagal, dia hanya manusia yang takut dilupain. Dan mungkin itu sifat manusia yang ada di dalam diri kita semua. Film Birdman mengajarkan kita satu hal, kadang musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri. Dan selama kita hidup untuk pengakuan orang lain, untuk validasi orang lain, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Kalau kamu pernah merasa terjebak di masa lalu, takut kehilangan arti, mungkin cerita Om Regan tadi bisa kamu jadikan pelajaran. Ingat, roda akan selalu berputar. Kamu nggak selalu di bawah terus kok. Gimana nih pendapat kamu tentang film Birdman? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.